Pompa air pada macet, lama tidak menyala, tersimpan juga lama, kondisinya sudah seperti ini. Kata yang punya, mati, tidak mau menyala ya, kedua-duanya. Yang satu ini, yang merek Shimizu ya. Ini seperti ini pompa airnya. Shimizu lama terdiam di gudang kata yang punya karena mati, lalu tersimpan lama ya, kondisinya memang sudah macet sekarang ya, tidak mau berputar. Ini tutup belakang sudah dibuka ya, ini dan kondisi yang ini lebih parah ya, terlihat sudah gosong, banyak yang putus ya, di pompa air yang merek nasional ya, seperti ini. Oke, kedua pompa air ini ya jelas kerusakan. Yang satu ini ada di bagian gulungan nih. Ini terlihat sudah gosong dan banyak yang putus ya, tuh banyak ini putusnya ya. Kerusakan seperti ini biasanya karena rendaman air ya, seperti ini terlihat. Ini sudah banyak kotoran-kotoran tikus ya, sudah banyak sampah-sampah tikus ya, yang merek nasional. Yang modelnya seperti ini sama ya, 125 ya, nasional 125. Kerusakan seperti ini cukup lumayan parah ya, karena terlihat jelas di bagian gulungan, terlihat nampak sudah pada putus karena mungkin konslet terbakar. Dan yang satu ini lagi yang merek Shimizu ya, kerusakan belum saya ketahui, tetapi kita akan coba bongkar kerusakan yang dianggap seperti ringan ya, tidak begitu separah ya, tidak terlihat sebegitu separah seperti yang kerusakan yang satunya ini. Oke, saya akan coba berbagi cara memperbaiki pompa air yang ini dulu ya. Mungkin akan saya bagi 2 video ya, ini nanti di konten berikutnya yang parah ini. Karena jelas di sini harus diperbaiki, kalau tidak digulung ulang ya, harus dicoba terlebih dahulu. Kita nanti bagi ya, di video berikutnya akan saya bagi mencoba untuk memperbaikinya, apakah bisa menyala kembali dengan normal ya. Tetapi proses untuk memperbaiki kerusakan seperti ini cukup lumayan lama ya, harus diperlukan pembongkaran gulungan ya. Dan yang satunya saya akan coba bagi sekarang, apakah kerusakannya masih bisa diatasi dengan tidak menggulung ulang ya dinamonya atau lilitannya. Oke, saya akan bawa ke meja kerja ya. Kita tarik ke meja kerja ya, di belakang ya. Shimizu dulu ya, kita akan coba memperbaiki motor Shimizu terlebih dahulu. Yang terlihat gulungan belum terlihat ada kerusakan fatal ya, walaupun di sini udah ada banyak kotoran di dalam ya, karena jelas ini sudah lama tidak digunakan dan tersimpan di dalam gudang ya. Oke,
sengaja banyak basa-basi agar sahabat lebih mengetahui proses ya dalam perbaikan. Kali ini yang saya bagi, saya akan diamkan dulu kameranya. Oke, pertama-tama saya akan coba ukur ya kedua kaki sumber tegangannya untuk menyalakan motor pompa air ini ya. Di sini ada tegangan 0 dan di sini gulungan terlihat terbaca tidak putus ya. Ada ukuran di 27 ohm. Sepertinya kayaknya normal-normal saja di bagian gulungan. Oke, tetapi kenapa tidak? Kita harus coba juga bongkar. Di sini sudah terlihat ada banyak terkelupasnya kabel. Ya, tetapi kalau konslet di kabel harus menandakan di 0,1 ohm ya. 0,01 ya, 1,1. Kalau konslet tidak ya, tetapi sini macet ya. Yang kita harus tangani, kita coba harus bongkar terlebih dahulu kabel, pisahkan ya, jangan sampai ada yang connect di saat kita melakukan pengecasan nanti ya. Kita cek bagian kapasitor juga ya, apakah kenapa tidak digunakan lama, kerusakannya apa memang ada di gulungan atau ada di hisapan ya. Ada beberapa kemungkinan kenapa pompa air ini tidak digunakan dan tersimpan lama di gudang ya. Kata yang punya, tersimpan di gudang cukup lama dan jelas di sini kondisinya rotor pun sudah sangat macet ya. Sudah sangat macet, diputar pakai Oke, kapasitor terlihat sudah sepertinya normal ya. Ini kita harus tarik keluar saja atau kita coba lepas terlebih dahulu kabel-kabel ke kapasitor ya. Kalau sulit kita tarik saja kabel AC-nya ya, congkel bagian kapasitornya biar terlihat jelas ya saat pengukuran. Oke, ini kapasitor menggunakan mesin pompa ini 12 mikro ya, 12 mikro. Kita ukur apakah kapasitor masih sehat ya. Kita ukur kapasitor. Ini menelusuri kerusakan, kenapa yang punya tidak mau menggunakan ya. Kan tidak jelas, yang informasinya cukup lama disimpan saja gitu ya, tidak mau digunakan. Apakah kerusakannya tidak menghisap air walaupun menyala atau gimana ya. Oke, kita ukur kapasitor. Tahapan memperbaiki pompa. Kapasitor terukur di 11,85 ya, 84 ya, kadang hilang. Normal ya, 11,85. Sebetulnya kapasitor sepertinya normal ya. Tetapi selalu ada
perilaku kedip hilang ada kapasitasnya ya, pakai koneknya, atau memang kapasitornya ini juga dicurigai ya, karena tidak anteng ya. Biasanya kalau normal kapasitor diukur di pengukuran standby ya, menunjukkan kapasitasnya. Oke, takut koneknya tidak pas, kita ukur lagi, tekan ya, terlihat ya, terukur atau terbaca hilang ya di pengukuran. Apakah bermasalah? Tetapi di sini ada standby tetapi hilang lagi. Apa memang karakter kapasitornya seperti ini? Intinya masih terbaca di 11,85 mikro. Dan hasil pengukuran bila kita terus standby kan ada kedipan hilang timbul di meteran. Oke, perlu juga dicurigai, tetapi untuk memastikan motor ini bisa berputar apa tidaknya, kita akan bersihkan terlebih dahulu agar rotor ini bisa berputar ya. Ini sangat sulit ya, tidak mau terputar pakai tangan pun. Kita bersihkan terlebih dahulu sampah-sampah yang menempel di dalam gulungannya ya. Biasanya ini perilaku kecoa atau cicak ya yang masuk bersarang dan mengeluarkan kotoran-kotoran ya. Ini pakai tangan tidak mau berputar, pakai obeng juga sudah sulit ya, tidak mau berputar. Kita harus bongkar yang depan, kipas bagian impellernya ya, untuk memastikan di bagian impeller tidak ada ganjalan atau karatan ya. Ini eksperimen untuk menormalkan kembali pompa air. Mengapa tidak digunakan ya? Apakah rusaknya tadinya tidak bisa menghisap air atau lemah ya? Sehingga yang punya langsung saja beli yang baru dan yang ini disimpan lama ya. Ketuk ya, karena mungkin tadinya basah lalu disimpan lama. Oke, sampai berkarat. Sampai di dalamnya terlihat banyak ganjalan ya, kayaknya ini sudah terbakar panas ya. Di sini tuh sudah sangat banyak sekali yang masuk juga, material kayak serpihan ya. Ada juga plastik ya, kayak terbawa arus dan mengganjal ya. Asal muasalnya ini mungkin ada ganjalan ya. Sangat kotor sekali sahabat. Terlihat kotor sekali, pantas saja tidak mau. Sudah ada kelonggaran, bisa diputar ya setelah kita lepas. Tapi tetap masih banyak ganjalan ya. Oke, kita tetap harus bersihkan terlebih dahulu ya intinya. Kita putar, kita bersihkan. Ini meja kerja sampai kotor, minta ampun ya. Ya, namanya juga kerjaan perangkat keras ya.
sebelum kita harus membongkar impeller ya, kita coba bersihkan secara manual terlebih dahulu ya, sampai terjatuh kotoran-kotorannya. Oke, setelah dirasa bisa berputar normal ya, kita akan coba nyalakan saja ya, tapi harus pakai tutup dan kapasitor terlebih dahulu. Kita rapikan dulu kabelnya. Di sini ada kabel untuk tegangannya terkelupas ya, sudah kena gigitan tikus nih biasanya kalau seperti ini. Oke, sampai terlihat rapih ya. Kita buang saja kabel yang tidak pentingnya ya, bekasnya. Nah, ini buat kabel warna kuning hijau ini buat grounding ya, dan ini buat sumber ya. Buang yang rusaknya. Oke, seperti ini. Kita pasang lagi bagian kapasitor ya. Boleh terbalik ya kalau posisinya kalau kabel keluaran ada 4 ya, tidak 3. Ini sudah disediakan masing-masing buat ke kapasitornya. Oke, kita pasang sekali dengan penutup asal biar lebih aman ya. Menonton untuk menyimak alon-alon tapi pasti ya sahabat, sampai mengerti proses pengecekan ya. Nah, tadi saya bilang kapasitor kok begitu ya diukur, apakah memang karakter seperti itu ya, saya pun lupa ya. Diukur kadang timbul, kadang hilang. Kita pasang rapih ya, kita pasang rapi karena kita akan menguji gulungannya masih bisa berputar apa tidak ya. Diutamakan gulungannya masih bisa berputar apa tidak ya. Oke, kita tutup kembali bagian belakangnya. Kalau motor nanti kita nyalakan bisa berputar ya, bisa berputar normal, tidak panas ya, berarti kerusakan nanti bisa selanjutnya kita cek menggunakan hisapannya bagus apa tidak ya, seperti itu. Oke, saya akan carikan bautnya dulu ya, sudah terlepas. Oke, 4 kemudian yang panjang ya.
kita ketuk ya. Bila sudah pas, masuk semua sekrupan, tinggal kita kencangkan. Ada dua ya pompanya. Ya, sebenarnya satu yang punya ya. Dan kenapa sampai mempunyai dua pompa tersimpan di gudang lama ya, sehingga menyetorkan ke tempat servis saya ya, seperti ini. Untuk dicek katanya kedua-duanya tidak berputar ya. Oke, cukup normal, bisa diputar pakai tangan. Nah, lalu kita akan langsung kasih sumber listrik ya. Nah, kita cari ini kabel kecil gak apa-apa untuk mencoba ya. Untuk sementara ada kabel yang stiker kecil ya, bekas solder nih, bekas solder yang murah ya. Nih, cukup kita pasang dua kabel. Oke, simak sampai pengujian ya, jangan dilompat-lompat. Jangan lupa kita ukur ke bagian badan ya, ke bagian badan kita ukur apakah ada arus bocor ya. Takutnya di gulungan ada arus bocor ke bodi ya. Menandakan ada tahanan ya. Oke, kita coba ukur ke bagian ini, gak ada ya, gak ada kebocoran ya, bebas sentuh ya. Lalu saya akan coba nyalakan. Saatnya kita mengetahui motornya bisa menyala apa tidak ya. Siapkan sumber tegangan yang berisi ya. Oke, 1, 2, mudah-mudahan tidak ada gangguan, tidak ada anjloknya listrik ya. Kita akan coba. Sangat lembut sekali, masih normal berputarnya ya, dan tidak ada panas. Yang perlu kita uji bagian hisapannya sekarang ya. Dikira juga gulungan dalam kondisi bisa standar ya, diukur normal. Setelah kita cek juga kondisinya pompa masih bisa berputar atau menyala ya. Tuh, kita tunggu beberapa saat. Insya Allah pompa ini akan bisa digunakan kembali dan normalnya sangat ya. Oke, saya akan coba menggunakan air ya, hisapannya apakah kuat ya. Terus simak sampai selesai ya. Kita pasang kembali saja bagian tutup kipas impellernya seperti semula. Pasin, lu kencengin pakai baut bawaannya ya, karena masih lengkap. Tinggal kita uji bagian hisapan ya. Putarannya lembut ya, startnya normal. Tinggal kita uji bagian tenaga hisapannya ya, karena itu berkaitan tentang mekanik ya.
bagian hisapan ya. Setelah dirasa tenaganya cukup ya, masih cukup, apakah bisa menghisap air ya dengan standar. Jangan ada yang bocor ya. Mudah-mudahan seal dalam kondisi normal ya. Seal mudah-mudahan dalam kondisi normal, tidak ada air yang keluar di sela-sela bagian bawah ini ya. Kita akan ambilkan air, kita akan pompok seperti ini, kita isi air, lalu kita bisa mencobanya. Ini gak ada tutupnya ya, harus dicari dulu. Untung ada ya di bagian di pompa yang itu ya, saya udah ambil ya di bagian pompa nasional ya, sama tutupnya kayaknya. Oke, sama ya, cukup normal, sama ya. Cangkan, kita ambil air aja terlebih dahulu. Oke, kita bersihkan tempat kerjanya ya, nanti karena takut ada banyak air ya. Singkirkan dulu. Air sudah saya siapkan di gayung, dan lap sudah saya siapkan juga ya. Nah, bersihkan dulu saja agar tidak kotor nanti saat pengelapan ya. Kalau ada air yang jatuh-jatuh, resikonya ya seperti ini, karena menguji di tempat kerja asli ya. Oke, lapnya sudah saya siapkan. Lalu saklarnya kita dalam kondisi mati ya, agar nanti mudah dalam menguji menyalakan ya. Kita akan pempek ya, sambil colokan saja karena gak akan menyala. Kita akan isi air. Tuh. Oke, cukup. Kita isi air, lalu kita akan nyalakan. Wah, saya belum coba ini, tadi macet kayaknya, tertekan ya, gak mau berputar, ada bom seperti itu. Saya akan cek lagi dulu, tumpahkan dulu airnya. Kita ketuk-ketuk ya di bagian belakang sini, kenapa macet ya. Setelah dipasang tutup impeller. Oke, masih juga macet. Apakah harus diperlukan pengecekan ulang di bagian tutup impeller ini? Apakah sudah sesuai? Ya, ini ada tekanan ya barusan, setelah dilonggarin bisa kita putar pakai tangan. Tapi apakah air nanti bocor ya? Karena jelas kalau kita coba kencangkan lagi sedikit saja, yang penting tidak sampai mentok. Tapi di sini mentok lagi, harus kita ukur di bagian impellernya, apakah perlu tekanan sedikit ke dalam, apakah karena menonjol ya ke bagian depan. Nah, di saat mau pengujian kendala kembali ada ya. Kita harus lepas lagi. Saya simak sampai selesai, sampai berhasil ya. Oke,
Apakah ini rata? Ternyata sepertinya diperlukan penyetingan di bagian impeller ya. Di sini sedikit kayaknya maju ke depan ya bagian impeller ini. Nih, karena di sini menonjol naik sedikit sehingga bisa saja menggesek. Oh, di sini ada apa namanya barusan yang tertinggal. Tadi bersih ya, itu yang dari bawah. Kita akan setting, kita akan pukul sedikit ke bawah ya, ke belakang agar tidak ada ganjalan ya. Kita ketuk saja seperti ini. Oke. Apakah tergeser? Masih. Kayaknya masih naik sedikit. Oke, tetapi kita coba lagi. Kalau kita kencangkan masih ada sedikit gesekan ya. Kayaknya ini diperlukan karet tambalan ulang ya. Oke, saya akan coba pasang lagi aja dengan cara sedikit tidak saya kencangkan di bagian skrupnya. Yang terpenting nanti hisapannya terasa ada ya, tidak bocor. Bila ada air ya. Oke. Putar pakai tangan normal. Kita kencangkan sedikit-sedikit saja ya, agar ada tekanan bagian seal karet ya. Dan di sini pun kembali macet ya. Nih. Menandakan ada sedikit gesekan ya. Oke. Kita longgarkan sedikit. Yang jelas itu adalah sudah harus disetting ya. Oke, apakah air jatuh ya? Kita coba dulu. Sudah normal, bisa diputar pakai tangan ya, tetapi apakah air bocor ataukah ada rongga? Oke, kita akan cokkan aja dulu. Lalu kita akan isi air. Apakah bocor air? Karena memang kurang kencang ya. Di bagian penutup impellernya kurang kencang ya. Oke, kita coba nyalakan, apakah akan terlihat hisapan? Oke, di sini belum ada hisapan ya. Ini terlihat menggelembung, menandakan bocor di bagian tutup impeller ini ya. Ini karena tidak ada hisapan juga ya, tidak ada tenaga. Oke, jelas bahwa kita harus betul-betul merapikan tutup bagian impellernya. Harus sedikit mengencangkan. Kita paksa, yang penting nyala dulu. Nah, jadi kesimpulannya jelas bahwa kerusakan ini awalnya tidak bisa menghisap air, tenaganya memang kurang ya. Terlihat
kita harus mengganti sealnya dulu ya. Oke, saya akan coba ganti sealnya terlebih dahulu. Kita akan setting bagian putaran kipasnya. Kita matikan. Nah, kesimpulannya, kerusakan pompa Shimizu ini disimpan di dalam gudang terlalu lama, ya cukup lama, karena masih bisa berputar tetapi tidak bisa menghisap air ya sahabat. Oke, untuk itu saya akan coba ganti terlebih dahulu ya, karena kelamaan videonya juga. Saya akan coba ganti sealnya terlebih dahulu ya. Dan kita coba untuk kesekian kalinya ya. Di sini sudah saya mengganti bagian seal ya, yang tadi sempat ada kendala tidak bisa menghisap ya. Dan setelah melakukan pergantian, kita coba uji kembali ya. Kakak sudah bisa menghisap ya. Dan ternyata betul kerusakan pertama, pompa air ini tidak digunakan karena tidak bisa menghisap air ya. Oke, saya akan coba nyalakan dan sambil diperhatikan apakah ada hisapan di bagian. Oh, lumayan ya. Tuh langsung ada hentakan. Kita tunggu sampai tangan terlihat kehisap ya. Oke, sampai nih dia, saya mau cabut tangan malah ikut terbawa ya pompanya. Oke, cukup lumayan normal kembali ya, sangat kuat nih hisapannya ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.